Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwa fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan iman dan takwa untuk sama-sama talabul ilmi, mengkaji ilmu sebagai bekalan kita agar kita selamat di kehidupan dunia dan yang lebih penting lagi kita akan berbahagia di kehidupan akhirat. Fa insyaallah pada kesempatan malam hari ini walaupun ngaji live streaming dari rumah, mudah-mudahan tidak mengurangi sedikit pun keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran fadilah yang akan kita dapat dalam talabul ilmi ini. Baik, kitab yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah kitab Sahih Al-Hadits Al-Qudsiyah, tentang hadis-hadis sahih yang menghimpun tentang hadis-hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Yang pertama, hadis qudsi itu beda dengan hadisun nabawi. Ya, hadis itu ada dua, ada hadisun nabawi, itu adalah perkataan, perbuatan, takrir, pengakuan, atau segala sifat-sifat yang tersemat disandarkan kepada Nabi. Nah, hadisun nabawi itu adalah yang dinisbatkan dari perkataan Nabi SAW, walaupun itu juga merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan haditsun nabawi. Adapun haditsul qudsi adalah hadis yang merupakan firman Allah yang tidak dimaktubkan di dalam Al-Quran, yang lafaznya itu diucapkan oleh Nabi melalui hadisnya. Ya, jadi redaksi hadis qudsi itu biasanya bunyinya adalah yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, begitu ya, itu namanya hadis qudsi. Nah, jadi hadis-hadis qudsi ini disebut dengan perkataan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, ya, tetapi tidak dimaktubkan, dimasukkan ke dalam Al-Quran yang hari ini kita pelajari jumlahnya 30 juz tersebut. Nah, itu disebut dengan hadis qudsi. Nah, hadis qudsi ini ya pertama kali disusun pada diantaranya tahun ke-6 Hijriah. Hadis qudsi ini ya disusun pada tahun mohon maaf ke-6, abad ke-6, bukan tahun ke-6, tapi abad ke-6 Hijriah. Ya, yang pertama kali, yang memuat pertama kali hadis-hadis qudsi itu namanya Syekh Muhyiddin bin Al-Arabi pada abad ke-6 Hijriah. Nah, beliau tuh yang mengumpulkan kurang lebih 100 lebih hadis qudsi dalam kitab yang beliau beri judul namanya Mishkatul Anwar fi ma ruwiya 'anillah subhanahu minal akhbar. Ya, kemudian berkembang. Dan hadis qudsi ini sama, tempat-tempatnya ada di kitab-kitab sunan, kitab-kitab sahih, di mu'jam dan kitab-kitab yang lain. Ya, itu sekelumit tentang hadis qudsi. Nah, hadis yang kita akan bahas adalah hadis yang dikeluarkan oleh Anas bin Malik. Dia mendengar Nabi SAW bersabda, Nabi menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang golongan atau orang yang ada di dalam neraka. Ini dosanya dosa kesyirikan, tapi kesyirikannya itu tingkatnya tidak terlalu akut. Ya, ada orang yang melakukan kesyirikan, akhirnya
dia itu diputuskan menjadi ahlun nar, menjadi ahli neraka, tapi kesyirikannya tidak akut, dampaknya tidak parah, tapi sayangnya dia ini nggak bisa selamat dari surga. Kenapa? Karena menyekutukan Allah. Nah, dia ini di antara orang-orang yang syirik, dia ini termasuk salah satu yang azabnya itu paling ahwan, kata Nabi. Ya, dalam hadis qudsi ini, orang yang paling ringan azabnya. Karena itu Nabi SAW mengatakan bahwa Allah berfirman, Allah kepada orang yang masuk ke neraka, li ahwani ahli nar azaban yaumal qiyamah, orang yang paling enteng azabnya di hari kiamat, ya, paling enteng azabnya di hari kiamat. Kemudian disebutkan kepada dia, lau anna laka ma fil ardi min syai' akunta taftadi bih. Dia karena masuk neraka disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena dia melakukan kesyirikan. Kemudian Allah berfirman sama dia, lau anna laka ma fil ardi min syai', kalau kamu punya harta benda duniawi, kalau kamu punya aset dunia, akunta taftadi bihi, apakah kamu mau mempertaruhkan itu semua untuk menebus siksamu hari ini? Maka tentu orang yang disiksa ini dia mengatakan, fayaqul na'am, iya Allah, aku ingin tebus itu semua. Kemudian Allah berfirman kepada orang ini, aradtu minka ahwan min hadza. Dulu aku minta yang lebih mudah dari ini kepada kamu. Wa anta fi sulbi Adam. Waktu kamu baru aku akan ciptakan dari tulang rusuk Adam, ya, dari tulang sulbi Nabi Adam. Alla tusyrika bi syai'an, ya, supaya kamu tidak syirik menyekutukan aku. Fa'abaita illa an tusyrika bi, tapi kamu enggan, malah kamu menyekutukan aku. Itu hadis yang pertama. Jadi ini ahli neraka ini dikatakan, ya, lau anna malaka fil ardi min syai', kalau kamu punya sesuatu dari perbendaharaan bumi ini, apakah kamu mau lakukan itu untuk menebus supaya kamu gak disiksa hari ini? Dia mengatakan tentu. Tapi terlambat. Kenapa? Dia sudah mati dalam membawa dosa syirik. Ya, padahal Allah itu sudah mengatakan, qad aradtu minka ahwan min hadza. Aku dulu sudah minta yang lebih ringan. Apa yang Allah minta waktu kita masih ada di alam ruh, waktu kita masuk proses penciptaan awal, Allah bilang, aku ini Tuhan kalian. Jangan menyekutukan aku dengan benda, dengan makhluk, dengan zat, dengan sesembahan yang lain. Itu aja yang Allah minta, enggak susah-susah. Tapi malah kamu enggan, fa'abaita illa tusyrika bi, malah kamu memilih menyekutukan aku. Maka tidak bisa, ya. Ini hadis yang sahih, diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad dengan redaksi yang serupa. Nah, hadis yang berikutnya mirip, ya. Sama-sama dikeluarkan Anas bin Malik. Allah berfirman kepada li ahlin nar azaban li ahwani ahlin nar azaban. Ada ahli neraka yang azabnya ini paling ringan. Kemudian Allah buka pembicaraan kepada dia di hari kiamat. Apa kata Allah? Lau kanat lakad dunya wa ma fiha. Kalau sekiranya saat ini nih kau sedang disiksa, tapi kamu itu punya lakad dunya wa ma fiha, punya dunia dan semua isi-isinya punya kamu. Akunta muftadiyan biha. Dan sekarang kamu disiksa. Apakah kamu mau menembus siksaan kamu hari ini dengan dunia dan isinya yang sekarang kau punya? Maka orang yang disiksa ini ahli neraka, fayaqul, dia katakan, na'am, ya Allah, aku ingin menembus. Kalau aku punya seluruh dunia dan isi-isinya, aku tebus supaya aku gak disiksa hari ini. Kemudian Allah mengatakan, qad aradtu minka ahwan min hadza. Dulu aku minta sama kamu waktu kamu masih di dalam rahim ibumu, saat ditiupkan ruh kepada segumpal daging yang ada di dalam rahim ibumu itu, wa anta fi sulbi Adam, kamu dalam keadaan, ya, dalam sulbinya Adam alaihissalam, kamu anak cucu Adam, alla tusyrik. Aku minta kamu supaya tidak syirik kepada aku. Ahsibuhu qal, ya. Kemudian Allah minta kamu menjaga saja iman, berjanji kalau aku jadikan Tuhan, tidak ada sesembahan yang lain selain aku. Wala udkhilakan nar fa'abaita illa asyirk.
Kalau kamu mau saja berjanji kepada aku supaya tidak lakukan kesyirikan, tidak menyekutukan aku, maka aku tidak akan masukkan kamu ke neraka. Tapi kamu enggan. Illa asyirk, malah ketika engkau lahir di dunia, engkau menyembah zat yang lain selain aku, kata Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan beliau menempatkannya dalam hadis sifatul munafiqin, ya, tentang sifat-sifat orang munafik, ya. Dan hadis berikutnya sama. Allah berfirman, yuja'u bil kafir yaumal qiyamah. Nanti seorang kafir didatangkan pada hari kiamat. Fayuqalu lahu, maka ditanyakan kepada orang kafir ini, ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban an kunta muftadiyan bihi. Tahukah kamu seandainya kamu memiliki emas sepenuh bumi? Orang ini, orang kafir didatangkan, orang kafir menyekutukan Allah. Kalau kamu punya, ya, emas sepenuh bumi, mil'us samawati wal ard, ya, bayangin, zahaban, emas memenuhi langit dan bumi. Akunta muftadiyan bihi, dan apakah kamu mau emas itu kau gunakan untuk menebus kamu disiksa hari ini? Maka tentu orang kafir ini mengatakan, na'am, ya Rab, kami ingin. Tapi Allah mengatakan, itulah kamu. Laqad su'ilta aisar min hadza fadzalika qauluhu azza wa jal, ya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ur ardi dhahaba walau iftada bih, ya. Kemudian Allah mengatakan kepada orang kafir itu, dulu aku sudah minta yang lebih ringan supaya kamu jangan syirik kepada aku. Ketika nafasmu baru dihembuskan, kamu ada di dalam perut ibumu, segumpal daging itu telah berubah menjadi janin yang ditiupkan roh. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah minta, jangan sekutukan aku adalah Rob kalian, jangan ada Rob yang lain ketika ini, tapi kamu malah syirik. Terus bagaimana Allah mau menyelamatkan? Karena itulah Allah berfirman dalam surah Ali Imran, sesungguhnya orang-orang kafir itu mati dalam kekafiran, tidak diterima dari seorang di antara mereka sekalipun berupa emas, zahaban mil'us samawati wal ard. Walaupun kamu punya emas sebesar langit dan bumi, penuh langit dan bumi ini dengan emas, untuk menebus dosa-dosa syirikmu, tidak akan bisa. Ya, inilah ikhwafillah wa akhwati fiddin rahimakumullah, bahwasanya memang dulu, ya, ketika kita berada di alam janin, ya, kita ada di alam janin, ketika 4 bulan terbentuk dari alaqah menjadi mudghah, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian meniupkan ruh ke segumpal daging itu, ya. Dan saat ditiupkan ruh, Allah mengambil kesaksian pada semua ruh di dunia ini. Siapapun bayi yang lahir, pasti dia sudah melakukan kesaksian dengan Allah saat dia ditiupkan ruhnya di janin ibunya. Ya. Dan ini Allah buktikan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Dan Allah suruh kita ambil pelajaran dengan itu. Allah berfirman, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, ya, keturunan mereka. Dan apa kata Allah? Wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Roh ditiup, di janin ibu kita waktu umur 4 bulan di dalam perut ibu, ditiupkan roh. Kemudian Allah mengambil kesaksian. Apa kesaksiannya? Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya. Allah mengambil kesaksian kita dengan apa? Alastu bi rabbikum. Ketika Allah tiupkan ruh ke dalam janin ibunya, bukankah aku Rabb kalian? Maka semua ruh, ya, semua ruh yang ada di perut ibunya, seluruh dunia, bukan hanya ibunya orang muslim, semua ruh, setiap janin yang ada di
perut ibunya, ketika ditanyakan kepadanya, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka ruh ini berjanji, bersaksi, qalu bala syahidna. Mereka semua berkata, ya kami bersaksi ya Allah. Inilah yang Allah sudah minta, agreement ya antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala di alam ruh. Dan Allah sudah minta ya aisar min hadza, kalau kita betul-betul komit kita di alam ruh dulu, bahwa kita mengatakan qalu bala syahidna, kami bersaksi kalau engkau adalah Rabb kami ya Allah, maka Allah tidak akan memasukkan kita ke dalam neraka. Kenapa? Karena kita konsisten memegang tauhid. Nah inilah saudara-saudariku sekalian, konsekuensi menjaga iman dan tauhid. Kalau kamu bertauhid kepada Allah, kamu terbebas daripada neraka. Kamu tidak akan menjadi penghuninya. Dengan apa? Dengan menjaga tauhid. Dan ketahuilah, semua roh sebelum dilahirkan menjadi bayi, semuanya telah menjadi roh yang bersaksi bahwa Allah adalah Rabb mereka. Bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, yang mengatur alam semesta, yang menciptakan dia, yang menciptakan ibunya, yang mengatur seluruh alam semesta ini. Inilah yang menjadi dalil bahwasanya setiap bayi yang baru lahir dari janin ibunya itu semuanya Islam. Ini dalil. Dari mana tahunya? Karena dia sudah bersaksi. Ketika ruhnya ditiup, dia sudah bersaksi. Fa'abawahu, ya, maka kedua orang tuanya lah ketika lahir menjadikan dia Nasranian, ya, Nasrani, Yahudian, Yahudi, Majusi, ya, atau agama-agama yang lain. Tapi sesungguhnya ketahuilah saudara-saudariku sekalian, setiap bayi yang lahir dari janin ibunya, bayi itu keadaannya muslim. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Ai Islam, ya, suci dalam keadaan Islam, muslim, muslimah, seluruh bayi. Kemudian dia lahir dari keluarga apa? Itulah yang menentukan akidahnya setelah itu. Ya, jadi keadaan semua bayi itu Islam. Nah, cuma permasalahannya ketika dia hidup di dunia, sami'a min kitabillah quri'a. Kalau dia mendengar, oh ada Al-Quran turun. Oh rupanya orang-orang, walaupun dia orang kafir, dia, oh ada Al-Quran, rupanya ada Nabi Muhammad. Dia sudah dengar berita tentang Quran, dia sudah dengar berita tentang kenabian Muhammad yang diimani oleh orang Islam. Dia tidak mengikutinya, maka telah jatuh hujjah buat dia. Tidak bisa mengelak. Bahwa ketika hal sami'ta minal Qur'an fid dunya, ketika dikubur di akhirat ditanya, kamu dengar nggak kalau ada Al-Quran diturunkan di dunia? Aku dengar. Kenapa nggak diikuti? Akan ditanya oleh Allah. Hal sami'ta min rajulin, apakah kamu mendengar tentang seseorang yattabi'unahu akthar min ahli dunia, yang banyak diikuti oleh banyak ahli dunia. Wa ismuhu Muhammad, namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu ikuti iman dia? Ya kamu dengar Nabi Muhammad tuh nabinya orang Islam, tapi kami enggak ikut. Maka telah jatuh hujah bagi mereka orang-orang kafir ini, dan dia tidak bisa diselamatkan dari neraka. Maka kalau ada di antara saudara-saudariku yang non-muslim mendengar tentang uraian ini, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu memang diutus untuk engkau imani, engkau ikuti syariatnya ketika engkau dengar beliau diutus. Al-Quran juga gitu. Ya, kita luruskan kepada saudara-saudariku yang muslim-muslimah bahwa Al-Quran itu bukan hanya untuk orang Islam. Al-Quran itu turun hudallin nas, petunjuk buat seluruh manusia. Setiap manusia yang mendengar Al-Quran itu ada, Al-Quran itu diturunkan, Al-Quran itu dibacakan, Al-Quran itu diambil sebagai pemikiran, dijadikan pelajaran. Ini hujah buat mereka, harusnya mereka mendengarkan ayat itu. Itu sinyal dari Allah. Maka mereka tangkap atau tidak hidayah itu. Udah dengar Quran, udah dengar Nabi Muhammad, dia nggak tangkap, ya kan menjadi hujah yang memberatkan dia di hari kiamat. Ya, inilah dakwah kita sebenarnya. Bahwasanya kenapa kita itu
sudah mengetahui seluruh anak bayi yang lahir pada hari kelahirannya, sebenarnya mereka itu fitrah. Mereka semua Islam, mereka itu semua Muslim, mereka itu semua suci. Cuma mereka akan ikut dari orang tuanya. Kalau dia lahir, orang tuanya adalah orang Yahudi, agamanya ikut Yahudi. Walaupun di perjalanan kehidupan dia akan dengar dakwah-dakwah Islam yang seharusnya dia ikuti. Ada yang keluarganya Nasrani, dia ikut Nasrani. Ada yang keluarganya Majusi, dia ikut Majusi. Maka inilah sebenarnya kesaksian yang sudah menjadi agreement antara hamba Allah dengan Allah di perut ibunya dulu. Semua roh, semua manusia yang lahir telah sama-sama berjanji, bersaksi kepada Allah dengan ini semua. Makanya saudara-saudariku sekalian, ini harusnya menjadi perhatian kita semua, ya, bahwa yang namanya menjaga tauhid, menjaga iman, menyelamatkan kamu dari neraka. Dalam 3 hadis qudsi yang kita bahas ini, Allah tuh bahkan akan menolongnya kalau dia itu tidak melakukan syirik. Ya, sampai Allah mengatakan, qad aradtu aisar min hadza wa kunta fi sulbi Adam. Dulu waktu di alam ruh, waktu kutiup nyawamu ke dalam gumpalan daging, waktu itu kamu masih menjadi janin, Allah mengatakan, ya, dan kamu dari tulang belakang punggung Adam diciptakan kamu jangan syirik kepada aku. Tapi ketika lahir malah menyekutukan Allah, padahal di alam roh dia sudah bersaksi bahwa qalu bala syahidana. Kalau seandainya dia tidak menyekutukan Allah ketika lahir, baik dia dari keluarga Islam atau dia masuk ke dalam Islam, ya, maka orang-orang inilah yang akan terbebaskan dari ancaman neraka. Nah, ini harus kita jaga, bahwa yang namanya tauhid, yang namanya iman itu adalah penyelamat kita dari azab neraka. Ya. Nah, hari ini kita sama-sama dalam keadaan musibah, dalam wabah, ya, virus corona, COVID-19. Kita jaga kesehatan, tapi jangan pula kita lupa menjaga akidah, iman dan ketakwaan. Ya. Segala bentuk ujian ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, justru harusnya membuat keimanan kita semakin tinggi, semakin bagus, semakin kokoh. Salah satu hikmah, ya, di antara wabah COVID-19 yang hari ini melanda seluruh belahan dunia adalah Allah sedang tunjukkan kekuatannya. Allah sedang tunjukkan eksistensinya. Ya, apakah ada di antara manusia yang merasa kuat, yang merasa hebat, ya, untuk menandingi eksistensi Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Merasa kuat, merasa hebat, sekuat apapun orang, sekuat apapun negara saat ini, semua hari ini gentar dengan virus COVID-19. Tapi ketahuilah, dengan semua itu yang ada, bahwa COVID-19 adalah jundun min junudillah, salah satu dari tentara makhluk Allah yang dikirim oleh Allah ke atas dunia untuk menguji manusia. Apakah mereka sadar, apakah mereka bisa tetap memegang tauhidnya, tetap beriman bahwa aku adalah zat yang paling berkuasa. Sekuat apapun engkau, seadidaya pun negaramu, engkau tidak akan bisa bertahan kalau Allah sudah kirimkan tentaranya. Dan yang dikirimkan kali ini hanya tentara virus yang ukurannya sekian nanometer, tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tetapi dengan tentara yang seperti ini saja manusia sudah kocar-kacir. Maka sekarang nih Allah dengan adanya ini musibah ini, Allah tunjukkan eksistensinya. Ya, Allah tunjukkan kebesarannya, bahwa kalian semua itu kecil. Aku kirim virus yang tidak nampak saja kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kesempatannya hari ini buat kita yang sudah beriman kepada Allah, kuatkan, pancangkan, kokohkan imanmu sambil menjaga diri dengan petunjuk-petunjuk medis yang disarankan para dokter, para pejuang medis, tips-tips bagaimana pencegahan, penghindaran, penghentian penyebaran virus lakukan sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan segera kekuatan kita untuk melalui ini semua. Ya,
Dan semoga orang-orang muslim yang berdoa kepada Allah dilindungi Allah dari ujian ini. Dan buat Anda, saudara-saudariku yang mungkin belum beriman, belum menjadi seorang muslim, virus corona ini adalah salah satu kekuasaan Tuhan. Allah yang menciptakan ini. Allah ingin kita itu bersimpuh kepadanya. Kita mengakui kebesarannya. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kekuatan Allah ini. Semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita untuk bersimpuh mengakui zatnya, mengakui eksistensinya. Itulah yang harus kita lakukan kalau saat ini Anda saudara-saudariku belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus kita sadari. Dan kemudian saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera melewati musibah ini dengan cepat, tidak berlama-lama. Kalau ada saudara-saudari kita yang terpapar, semoga Allah berikan kesembuhan, syafahumullah. Semoga Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran. Nah, ini yang bisa kita bahas dari hadis qudsi ini, tentang bagaimana menjaga tauhid, menjaga iman, menjaga akidah kita, ya, agar kita di hari kiamat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari azabnya, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dengan sebab kita tidak menyekutukan Allah. Tapi kalau kita meninggal dunia membawa dosa syirik, walaupun sebiji saja kesyirikan, akan membuat Allah sulit menyelamatkan kita di hari kiamat. Kenapa? Karena dia telah menyekutukan Allah dengan zat yang lain. Karena kesyirikan adalah termasuk dosa yang fatal, yang besar, ya. Tidak akan diampuni oleh Allah kalau dibawa ketika dia meninggal dunia. Maka jauhilah kesyirikan dengan bentuk kecil apapun, sekecil apapun, jauhilah segala kesyirikan, ya. Dan terakhir kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdasy syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala penyakit yang hari ini menguji umat manusia, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sesungguhnya penyakit dan wabah ini adalah salah satu dari tentara-tentaramu, ya Allah, makhluk-makhluk yang Engkau ciptakan, ya Allah. Maka palingkanlah kami, lindungilah kami, berikanlah rahmatmu kepada kami, hindarilah kami dari ujian ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesembuhan, syafahumullah, Allahumma shfi ikhwanana al-muslimin. Berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudari kami yang terpapar dengan virus ini, ya Allah. Berikanlah kesembuhan. Allahumma rfa' minhumul marda. Angkat di antara mereka penyakit-penyakit mereka. Ya Allah, di antara orang-orang tua kami yang sakit, ya Allah, berikanlah perlindungan kesehatan kepada mereka. Kepada guru-guru kami, para alim ulama, jagalah mereka dalam kesehatan, ya Allah. Ya Allah, jagalah negeri kami Indonesia min hadal marad, dari virus ini, dari penyakit ini, ya Allah. Ya Allah, kurangilah, ya Allah, wabahmu di negeri kami, di negeri muslim, di seluruh negeri muslimin. Ya Allah, lindungilah mereka semua biwasilati du'aihim, dengan wasilah doa mereka, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ikhwah fillah wa akhwati fiddin, kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah pada besok malam kita akan lanjutkan kajian hari Rabu ba'da Isya. Kita lanjutkan kajian kita. Ingat pesan saya tetap stay at home, tetap tinggal di rumah, social distancing, jaga interaksi dengan sesama masyarakat untuk mencegah resiko penularan itu terjadi.
Ya, yang ketiga, jaga kebersihan, lakukan segala bentuk kegiatan jaga kebersihan, dan senantiasa kuatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kekuatan melalui seluruh ujian ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.